Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang setia mengikuti kajian rutin kita Rabu malam, terakhir kali beberapa pekan yang lalu, berapa pekan sih? 2 pekan ya? 2 Rabu yang lalu kita membahas tentang keajaiban doa. Dan waktu itu kita mengangkat kisah Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas. Malam ini kita akan lanjutkan karena waktu itu kalau nggak salah kita baru saja membuka dengan cerita Musa di usia remaja atau Musa di usia muda. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kisah para nabi yang paling banyak diangkat oleh Al-Quran di banyak surat dalam jumlah ayat yang panjang-panjang, salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan bisa dibilang mungkin selain Rasulullah SAW, Nabi Musa ini adalah kisah terpanjang di antara kisah-kisah Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan lebih panjang daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, lebih panjang daripada kisah Nabi Adam alaihissalam. Nih nabi-nabi yang kisahnya panjang di Al-Quran: Ibrahim, Adam, Zakaria, Yusuf alaihissalam. Kalau Yusuf dikhususkan di satu surat, tapi kalau Nabi Musa alaihissalam disebutkan di banyak surat dengan periode atau episode yang berbeda-beda. Misalnya disebutin di dalam surat Al-Baqarah itu episode Nabi Musa setelah revolusi, episode Nabi Musa setelah mengalahkan atau setelah era Fir'aun ketika beliau selamat bersama Bani Israel ke Palestina. Kemudian nanti di dalam surat Toha dikisahkan episode Nabi Musa ketika beliau awal sekali diperintahkan untuk berdakwah. Bisa dibilang kayak wahyu pertama Nabi Musa itu mirip dengan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Sama-sama mendapatkan wahyu dalam bahasa yang jelas di suatu tempat yang tinggi. Kalau Nabi Muhammad di Jabal Nur, Gua Hira. Kalau Nabi Musa di Jabal Tursaina atau di Mesir, di sebuah lembah namanya Bilwadil Muqaddasati Tua, di sebuah lembah yang bernama Lembah Tua. Kemudian nanti di surat Al-Qasas Allah mengisahkan Nabi Musa episode beliau bayi dan juga episode ketika beliau remaja sampai beliau menikah yang nanti akan kita bahas. Selain di antara 3 surat yang panjang ini mengisahkan Nabi Musa, Allah juga menyelipkan adegan-adegan kecil tentang Nabi Musa di surat-surat yang lain. Misalnya di surat sebutlah Al-Isra, kemudian Al-Anbiya, kemudian surat Maryam, hanya beberapa selipan ayat ataupun hanya beberapa adegan-adegan kecil, tapi yang jelas Nabi Musa ini sering diulang-ulang di dalam Al-Quran, baik namanya maupun kisahnya. Dan kisah tentang Nabi Musa bukan hanya kisah tentang beliau dan Harun, tapi juga kisah nanti ada adegan penyihir Fir'aun, ada adegan Qarun, ada adegan Masyitah, ada banyak adegan-adegan termasuk Bani Israel, ada adegan Bani Israel versi Samiri, ada adegan Nabi Musa dengan muridnya di Al-Kahfi ketemu dengan guru beliau Khadar atau orang Indonesia nyebutnya Khidir. Banyak sekali kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran
Yang ini artinya Nabi Musa termasuk salah satu yang paling banyak hikmah yang bisa kita petik sehingga Al-Quran mengisahkannya dalam banyak ayat. Kenapa? Karena Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran bukan buku cerita. Tapi Al-Quran adalah pelajaran dalam ayat-ayat yang suci. Sehingga kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Quran bukan hanya menyuguhkan alur-alur cerita ataupun adegan-adegan yang klimaks. Tapi kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Quran, baik yang panjang ataupun yang sekilas saja, pastinya termuat di dalamnya banyak hikmah, banyak pelajaran. Dan sesuatu tidak akan menjadi pelajaran kalau baru sekedar dihafal. Sesuatu tidak disebut pelajaran kalau sekedar kita mendengar lalu menjadi tahu. Dan itu namanya wawasan, tsaqafah. Sesuatu baru disebut menjadi hikmah, menjadi pelajaran ketika dia membentuk rasa. Pelajaran itu dimulai dari membentuk rasa, bukan hanya ketika dihafal atau sekedar diketahui. Itu belum menjadi ilmu. Kalau sekedar dihafal dan diketahui saja, maka orang yang tidak beriman juga bisa melakukannya. Tapi tidak merubah rasa apapun di hati mereka, di dalam perasaan mereka. Sedangkan tujuan Allah mengangkat kisah-kisah di dalam Al-Quran dan Nabi menyampaikannya di dalam sunnah, baik kisah beliau sendiri dalam bentuk adegan-adegan sirah maupun kisah-kisah sebelumnya dalam bentuk hadis-hadis yang panjang. Tujuannya apa? Supaya membentuk rasa di dalam diri kita. Rasa apa? Banyak. Dan semua perasaan ini termasuk di antara tanda-tanda iman. Di antara rasanya misalnya rasa suka dan tidak suka, like dan dislike atau hate. Apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka itu salah satunya dibangun oleh kisah-kisah Al-Quran. Sehingga kalau kita membaca kisah Nabi Musa lalu menjadi suka, jadi respect dengan kebaikan-kebaikan yang ditirukan oleh Nabi Musa, yang diajarkan oleh Nabi Musa, yang dicontohkan oleh Nabi Musa, berarti kita sudah mengambil pelajaran di situ. Tapi kalau kisah Nabi Musa sekedar kita ingat adegannya, tanggal dan tempatnya, nama-nama orangnya, wawasan statistiknya, maka ini belum tentu menjadi pelajaran. Dan itu juga termasuk kisah-kisah Nabi yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh, kalau buat cewek-cewek, kisah Sayyidah Maryam. Yang juga termasuk salah satu kisah paling panjang di Al-Quran. Bahkan sampai menjadi nama Suratu Maryam. Apa rasa yang dibangun lewat kita membaca kisah Maryam? Kalau kita hanya sekedar, oh Maryam itu orang Palestina. Oh Maryam itu anaknya Imran. Oh Maryam itu ibunya Isa. Oh Maryam itu ponakannya Zakaria. Oh ibunya Maryam itu sama ibunya Yahya, itu adik kakak. Ini wawasan. Wawasan sejarah, belum menjadi ilmu sejarah. Terus apa yang dimaksud dengan ilmu sejarah? Ketika kisah Maryam itu membangun rasa dalam diri kita. Rasa apa? Minimal kita respect sama Sayyidah Maryam. Sehingga kita pengen wannabe, pengen jadi kayak Maryam buat cewek-cewek. Ah, saya respect banget sama Maryam. Saya kayak ngefans banget sama Sayyidah Maryam. Kalau udah ngefans, kemudian kita pengen jadi seperti Sayyidah Maryam dalam beberapa adegan hidup kita. Kayak misalnya Maryam ini kan terkenal sebagai perempuan, cewek yang sangat menjaga kehormatan ya. Sepanjang hidup beliau Allah takdirkan gak punya suami. Bisa dibilang salah satu ikon jomblo fisabilillah. Kenapa ada kata-kata fisabilillah? Karena menjaga diri dalam masa kesendirian kan. Karena ada yang fisabilillah, ada yang enggak fisabilillah gitu. Kalau yang enggak fisabilillah kayak misalnya pacaran, kemudian nauzubillah dia mendekati zina, ada yang sampai berbuat zina, ada yang berulang kali, ada yang selingkuh, ada yang zinanya sebelum menikah, ada yang bahkan setelah nikah. Ini kan enggak fisabilillah ya. Tapi kalau yang fisabilillah dia sih sendiri, single. Mau bilang jom enggak kayak gimana gitu. Dia single gitu lah ya, dia sendiri, tapi dia tetap mampu menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, sampai menjadi seorang perempuan yang terjaga kehormatannya. Jangankan cowok lain, suami aja nggak ada yang bisa menyentuh Maryam. Sampai suami aja nggak diizinkan menyentuh Maryam, sehingga nggak punya suami.
Sehingga dalam kondisi seorang cewek masih masa sendiri, belum punya pasangan, masih ABG, masih remaja, maka Maryam harusnya jadi idola dia banget. Saya pengen jadi kayak Maryam. Kayak gimana? Sedikit kenal dengan cowok. Kalau nggak karena ada urusan penting, mungkin tugas kuliah, itu juga bukan modus ya. Mungkin karena pekerjaan atau bisnis, mungkin karena memang dia adalah bagian dari suatu urusan yang darurat, maka saya nggak kenal dengan cowok kecuali emang ada kepentingan. Minimal gitu nih. Nggak perlu sampai nggak kenal cowok sama sekali kayak Sayyidah Maryam kan nggak kenal cowok kecuali 3 orang ya. Pamannya, kalau ayahnya kan emang gak kenal karena meninggal sebelum Maryam lahir. Pamannya, anaknya, ponakannya, Zakaria, Isa dan Yahya. Cuman itu doang yang dikenal oleh Sayyidah Maryam. Jadi kalau kita periksa list kontaknya tuh nama cowok cuma ada 3. Mungkin kita nggak harus sesaklek, pokoknya nggak boleh lebih dari 3 ya. Kenapa? Soalnya Maryam cuma 3, nggak gitu-gitu amat juga sih. Setidaknya pelajarannya di sini saya nggak mau kenal cowok kecuali ada kebutuhan yang memang penting, yang memang ada maslahatnya. Itu juga dengan menjaga batasan. Kemudian nanti dengan cowok itu nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu dekat, nggak curhat kepada cowok. Sampai seganteng apapun cowoknya, sebaik apapun cowoknya, dia nggak akrab gitu. Kayak Maryam dengan Jibril. Jibril kan ketika turun menemui Maryam, fatamassala laha basyaron sawiya. Jibril menjelma sebagai seorang basyaron sawiya, cowok keren. Itu namanya tarjamatus syabab, terjemah anak muda. Yang mungkin sebagian dai tidak berani menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah anak muda. Ya nggak apa-apa lah, mungkin jadi yang agak unik atau aneh mungkin lebih tepatnya. Terjematus syabab terhadap Al-Quran. Apa arti basyaron sawiyah? Kalau terjemah Quran yang baku itu laki-laki yang sempurna. Bahasa kita apa? Cowok keren. Karena ideal, sempurna banget. Nggak berlebihan, nggak juga pas-pasan. Kalau berlebihan misalnya hidungnya terlalu mancung sampai miring gitu kan ya. Ini berlebihan. Nggak juga hidungnya terlalu tawadu gitu. Ini Jibril fatamassala laha basyaron sawiya. Jibril itu jadi cowok keren. Arti cowok keren ideal banget. Hidungnya ideal, matanya ideal, alisnya ideal, rambutnya ideal gitu. Nggak tahu ya, cuman beberapa cerita tentang rambut Nabi Isa, Nabi Muhammad kan rata-rata rambut sepundak ya. Dan ada agak-agak ikal kan. Mungkin kalau genrenya agak-agak reggae gitulah kalau di anak muda gitu. Jadi keren gitu. Nah, Jibril datang menemui Maryam menjadi seorang cowok keren. Bukan wujud aslinya Jibril. Kenapa nggak dengan wujud asli aja? Yang pernah melihat Jibril dengan wujud asli itu sedikit. Salah satu di antara yang sedikit, di antara manusia, cuman Rasulullah SAW. Itu juga 2 kali menurut sebagian besar riwayat. 2 kali doang. Sisanya Nabi kalau ketemu Jibril tadi jadi cowok keren. Saking kerennya Jibril, Umar aja terheran. Umar itu agak idealis dan punya standar yang tinggi tentang cowok keren. Itu Umar. Buat dia cowok keren itu harus gagah, harus keker, harus tinggi. Ininya bahunya, bidangnya tuh harus lebar. Cowok keren dalam standar Umar itu tinggi. Jadi susah untuk disebut keren di mata Umar. Tapi Jibril bikin Umar gak berkedip. Kira-kira sekeren apa nih Jibril? Bikin Umar gak berkedip ketika Jibril datang sebagai cowok keren. Lalu duduk di depan Nabi dengan pakaian yang bersih, rapi. Gak ada leceknya sedikit pun. Sampai Umar komennya, kami gak kenal dia. Seolah-olah dia bukan orang Madinah. Tapi di pakaiannya nggak ada bekas-bekas safar. Arti nggak ada bekas safar itu nggak ada leceknya. Kita kan naik motor juga, bukan cuma baju yang lecek, sampai muka juga lecek gitu kan ya. Kenal pot lah, apalah. Saya juga suka ngelihat gitu. Kalau saya sering naik motor, memotoran beberapa hari, akhirnya muka saya, kenapa saya jadi agak-agak susah diedit gitu teh. Kalau biasanya naik mobil, karena misalnya mungkin gak terlalu macet naik mobil, masih bisa lah pakai kamera depan gitu kan ya. Tapi kalau pakai motor, kamera depan juga gak bisa. Artinya lecek banget mukanya nih. Jadi kalau mau ngajar naik motor pasti udah lecek banget. Tapi Jibril alaihissalam datang dengan pakaian yang tidak lecek, apalagi wajahnya.
Pakaian aja yang gampang kusut, nggak kusut sama sekali. Nggak ada bekas lipatan sedikit pun di pakaiannya, seolah-olah dia bukan perjalanan jauh. Tapi kalau dia bukan perjalanan jauh, dia bukan orang setempat. Nggak ada yang kenal, tetangga siapa ini orang, tinggal di sebelah mana. Karena nggak ada yang kenal, sehingga sahabat heran. Bukan orang sini, tapi nggak ada bekas-bekas perjalanan jauh, itu kan keren banget. Sehingga Umar dengerin aja, dia tiba-tiba duduk di depan Nabi, menautkan lututnya dengan lutut Nabi, ketemu gitu, ngobrol sama Nabi, wajahnya berseri-seri, dia tersenyum, bertanya kepada Nabi, sebutin apa Islam, sebutin apa iman, sebutin apa ihsan, kapan terjadi kiamat, apa tanda-tanda kiamat. Setiap dia bertanya, dia membenarkan, dia bertanya, dia membenarkan, sampai setelah itu dipeluk Rasulullah oleh laki-laki itu, dia pun pergi. Sahabat masih diam aja, mereka takjub melihat ini cowok keren banget. Nggak tahu di situ ada cewek-cewek atau enggak. Kebayang kalau di zaman sekarang Jibril turun, wah, bisa pingsan. Yusuf aja bisa pingsan, apalagi Jibril. Karena Yusuf gantengnya ganteng-ganteng Nabi. Kalau Jibril ganteng-ganteng malaikat. Kebayang nggak tuh gimana gantengnya? Nah, cowok sekeren Jibril datang ke dalam sebuah mihrab. Maryam lagi sendiri di situ, ABG, usia sekitar 20-an tahun. Artinya anak remaja banget. Lagi semangatnya, lagi kalau zaman sekarang tuh lagi pengen kenal lebih banyak orang, lagi pengen cari ekspresi dirinya kayak gimana, lagi pengen diakui. Usia 20-an tahun, dia lagi duduk sendiri di sebuah kamar, tempat dia beribadah, tiba-tiba datang cowok keren, kerennya keren malaikat, bukan keren para nabi lagi. Jibril alaihissalam. Dan Allah yang bilang keren. Allah kan juga, kalau standar Allah lebih tinggi lagi dong. Standar Umar aja udah tinggi, apalagi standar Allah. Allah nggak akan bilang keren kalau nggak benar-benar keren. Allah sendiri yang mengatakan basyaron sawiyan. Laki-laki yang sawiyan itu artinya ideal, semuanya pas, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Keritingnya nggak keriting-keriting amat, sampai lalat aja nyasar misalnya. Nggak juga lurus-lurus amat sampai jadi perosotan, nggak juga. Jadi artinya benar-benar ideal, sawiyan, pas gitu. Putihnya pas, nggak sampai terlalu putih jadi agak diragukannya cowok apa cewek ya gitu kan ya. Ini pas banget, putihnya putih maco gitu. Tapi nggak terlalu dark juga gitu, nggak terlalu doff lah. Ini nih cowok paling ideal, nggak bisa dibayangin pastinya. Tapi yang penting Allah bilang ideal berarti udah ideal. Basyaron sawiyan berarti keren banget. Ketika ketemu Maryam sebagai wujud seorang laki-laki cowok yang keren banget, Maryam membuka matanya ngelihat ada cowok di depannya, apa kalimat yang keluar dari lisan Maryam? Spontan, bukan kayak pencitraan ya. Auzubillah, enggak gitu. Ini benar-benar spontan. Auzubirrahman, auzubirrahman. Bahasa lain dari auzubirrahman itu auzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Jadi ngelihat cowok sekeren Jibril aja berlindung kepada Allah. Kita belum juga seperti Jibril, bahkan belum seperti Nabi Muhammad, belum seperti Nabi Yusuf. Biasa banget lah, udah nggak ada perlindungan gitu. Udah hilang semua perlindungan. Ini artinya berarti kalau kita membaca kisah Maryam dan mau mengambil pelajaran, bangun rasa itu. Rasa apa? Rasa pertama ngefans sama Maryam kalau buat cewek nih. Kedua, pengen jadi seperti Maryam. Ketiga, mulai tertarik dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Maryam, kayak misalnya ahli zikir, senang itikaf, menjaga pandangan, menjaga ucapan, menjaga hubungan interaksi dengan lawan jenis. Ini berarti kisah Maryam udah jadi ilmu buat kita karena udah membangun rasa. Tapi kalau kisah Maryam kita cuma hafal surat Ali Imran, kita hafal surat Maryam, kita hafal surat-surat tentang kisah Sayyidah Maryam di tempat yang lain, berarti kita belum menjadikan itu sebagai ilmu, baru sekedar menjadi wawasan. Makanya teman-teman, kalau kita mau mengambil ilmu atau hikmah dari kisah para solihin yang ada di dalam Al-Quran, cobalah jadikan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan dari kisah-kisah itu menjadi rasa di dalam hati. Udah berasa belum? Rasa apa Ustadz? Tadi, minimal banget rasa respect ataupun ngefans sama tokoh-tokoh soleh yang ada di sini. Kalau ceritanya cerita Firaun, rasa benci, rasa nggak respect, nggak mau kayak gitu.
Sehingga kalau misalnya rasa itu berhasil muncul di dalam hati kita, berarti kisah tersebut sudah sampai ke level hikmah, bukan sekedar sakofa. Udah jadi ilmu, bukan lagi sekedar jadi wawasan. Nah, kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika saya menyampaikannya dengan bahasa storytelling, dengan analogi-analogi anak muda yang mungkin kita lebih paham imajinasinya, tujuannya apa? Untuk membangun rasa respect teman-teman kepada Nabi Musa lebih daripada semua tokoh-tokoh yang ada di zaman kita sekarang. Baik itu tokoh entertain kayak pemain film atau musisi atau pemain bola atau pemain basket atau anak street kayak pemain surfing, pemain BMX, pemain skateboard, siapapun yang keren-keren, kita masih lebih respect kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena saya mencoba untuk menyampaikan tentang sosok Nabi Musa ini dari angle anak muda. Kayak cerita dulu ketika Nabi Musa lari ngejar-ngejar baju yang dibawa lari batu tuh. Saya pakai analogi ngelewatin tempat anak Bani Israel lagi nongkrong kan ya. Kalau bahasa hadis, fina dil kaum, di tempat kumpul orang-orang Bani Israel. Tempat kumpul orang-orang Bani Israel, coba kita translate, kita terjemahin dalam dunia anak muda. Tempat nongkrong kita di mana? Kafe, apalagi tempat main, kemudian di mall kalau buat cewek-cewek mungkin sebagiannya. Atau di apa lagi, di kampus, di apapun lah, di tempat olahraga kayak gitu. Maka ketika Nabi Musa lari, saya menganalogikan tempat ketemu atau kumpulnya anak muda Bani Israel versi zaman sekarang. Lewat skatepark, kemudian lewat tempat futsal, kemudian lewat tempat anak-anak muda nongkrong kafe-kafe Bani Israel gitu. Nabi Musa lari dengan gagahnya. Lari yang gagah versi anak muda, parkur. Salah satunya ya, kan banyak mazhab lari nih. Ada yang maraton, ada yang apa segala macam lah. Mungkin salah satu yang agak-agak ngetrik, parkur lah ya. Jadi saya ambil analogi yang buat anak muda itu keren. Akhirnya Nabi Musa lari dan itu lebih keren daripada anak-anak parkur gitu. Dan ini bukan penghinaan terhadap Nabi Musa. Justru sebaliknya, ini ingin mengangkat Nabi Musa dari image, dari angle anak muda supaya mereka ngefans sama Nabi Musa. Lebih daripada mereka ngefans sama tokoh-tokoh anak muda lainnya. Ketika kita ngomongin tentang Nabi Daud, siapa sih sekarang vokalis yang paling keren, yang lagi naik daun misalnya? Banyak kan? Ada Coldplay, ada Shiren, ada banyak lah pokoknya yang vokalnya kadang-kadang ada yang sampai berat banget, sampai susah ditiru. Atau terlalu melengking sampai dikira cewek misalnya. Saya kira ustazah, ternyata orangnya berewokan misalnya gitu kan ya. Aneh-aneh kan, vokal namanya juga vokal kan ya. Nah, ini ciptaan Allah. Saya juga gimana nih caranya, ada apa harus operasi atau gimana gitu. Soalnya kalau saya nelpon suka salah paham aja. Oh iya Bu, bukan, saya Bapak. Oh iya ya Pak. Kayak pesan makanan gitu, order online gitu kan. Ibu mau pesan apalagi selain yang sesuai orderan. Pak, saya tuh Bapak, jenggot saya tuh lumayan panjang loh. Ini lagi saya cukur. Ini artinya vokal itu kan banyak ya. Kalau kita ngefans sama seorang vokalis yang keren banget vokalnya, yang mungkin dia suaranya ngebass banget, gede banget, sampai susah ditiru. Mungkin kalau di Indonesia ada Iwan Fals yang banyak orang pengen vokal kayak dia, ada Rhoma Irama yang orang pengen kayak dia, ada Ebit GAD, sesuai genre lah, sesuai mazhab. Ada yang mazhabnya mungkin tentang renungan, Ebit. Ada yang mazhabnya tentang nasyid, Opik. Ada yang mazhabnya anak-anak street, Iwan Fals. Ada yang mazhabnya mungkin, kalau saya mungkin agak dulu seneng ngikutinnya kayak Ari Lasso gitu yang agak-agak mirip gitu kan. Mirip dari sebelah mana Ustadz? Kalau recordernya rusak, baru mirip. Artinya siapa sih yang diantara vokalis yang kita ngefans banget? Daud lebih keren dari itu. Makanya saya bilang vokalis legend, vokalis terbaik. Ini adalah terjemah anak muda. Ini storytelling. Gimana cara kita menyuguhkan sebuah kisah yang goalsnya adalah memunculkan rasa di dalam hati kita. Bukan sekedar tahu. Kalau saya menyampaikan kisah para anbiya tanpa pakai imajinasi youth,
imajinasi anak muda, nggak pakai konsep storytelling, teman-teman mungkin tetap tahu tentang dunia para anbiya, tapi tidak muncul rasa. Kayak kita banget ya. Pas cerita tentang Sayyidah Aisyah, kalau saya bilang Aisyah itu anaknya luar biasa. Jadi kayak ngomongin temen yang keren gitu. Tapi kalau saya bilang Aisyah itu adalah perempuan, kesannya kayak udah tua. Padahal Aisyah seorang perempuan yang masih muda. Ini cara storytelling supaya muncul rasa. Moral of the story-nya apa teman-teman? Kalau kita baca atau mendengar atau menelaah kisah-kisah keren yang ada di Al-Quran dan hadis ataupun sirah ataupun hayatus sahabah, coba imajinasikan sampai muncul rasa ngefans kita dengan mereka. Kalau belum ngefans, berarti itu baru sekedar menjadi wawasan. Berapa banyak orang gara-gara nonton film Hollywood, dia pengen jadi seperti aktor Hollywood. Berapa banyak orang gara-gara nonton bola, dia pengen jadi seperti pemain yang terkenal di antara pemain bola. Sampai pengen ketemu lah, pengen dapat tanda tangan. Ada cewek-cewek yang bahkan nangis sekedar dapat tanda tangan dari misalnya seorang pemain bola Inggris yang keren gitu, pas dikasih tanda tangan dia nangis dan terus kayak seharian shock gitu. Kenapa bisa dapat rasa itu? Karena berhasil disuguhkan dengan imajinasi ataupun dengan image yang bagus. Nah, sekarang yang kurang dari cerita-cerita Al-Quran dan cerita Nabi di dalam sirah, kita nggak bisa menyuguhkannya dengan konsep storytelling yang baik sehingga orang kayak boring dengerin kisah-kisah yang luar biasa ini. Padahal kisahnya lebih menarik, kisahnya lebih baik lagi, lebih banyak pelajarannya. Cuman karena dikisahkan dengan bahasa riwayat, dan kita bukan seorang penuntut ilmu yang pengen jadi ulama besar, sehingga bukan riwayat buat kita yang paling penting, tapi bagaimana kisah itu disuguhkan supaya menarik buat kita. Kalau dia seorang ulama, calon ulama, memang dia butuh pengetahuan tentang riwayat, dari mana kisah ini, siapa yang menyampaikan, kamu dapat dari siapa, yang ini dapat dari siapa, yang itu dapat dari siapa, dari panjang kan. Tapi kan kita bukan mencari itu. Selama ini adalah kisah yang benar, riwayatnya bukan palsu, kalaupun dhaif sebagian ulama masih membolehkan, yang pasti bukan palsu, maka tidak perlu kita juga terlalu panjang menyampaikan riwayatnya, cukup adegannya saja. Dan dulu saya lumayan serius mempelajari tentang penulisan sastra, nulis novel, nulis cerpen, bahkan sempat jadi juri penulisan novel dan cerpen, walaupun bukan juri yang event besar, tapi maksudnya dipercaya jadi juri karena emang sering nulis, sering kayak ngasih sharing tentang penulisan, tentang storytelling. Akhirnya saya mencoba menggunakan sedikit ilmu itu dalam menyampaikan kisah-kisah para nabi, kisah para sahabat, supaya akhirnya kita bisa mengimajinasikan seberapa keren tokoh-tokoh soleh ini. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, udah azan? Azan ya? Atau lagi latihan? Oke, siapa tahu itu cuma isu ya. Takutnya jadi hoax, jadi dibully nanti. Oke, kita coba lihat di dalam surat Al-Qasas. Coba teman-teman buka aplikasi Al-Quran, surat 28. Oh benar, bukan isu. Surat 28 yang kemarin kita baca ayat 14 sampai ayat 28. Oke, Isya nanti kita takhirkan, sekarang kita azan dulu aja. Kita dengarkan azan, setelah itu kita lanjutkan taklimnya. Silakan muazzin. Baik teman-teman, coba kita perhatikan surat Al-Qasas, surat 28 dari ayat 14 sampai ayat 28. Kisah tentang ketika Nabi Musa alaihissalam beranjak remaja, dan di situ ada adegan, salah satunya adalah adegan ketika Nabi Musa tidak sengaja membunuh seorang pemuda Kipti atau pemuda Egyptian, orang Mesir. Kemudian nanti ada adegan Nabi Musa dikejar-kejar sama polisi Mesir karena dia diburon atas tuduhan pembunuhan.
Kemudian Nabi Musa sembunyi di dalam kota, tidak pulang ke rumah. Hari kedua ketika dalam keadaan sembunyi, Nabi Musa melihat lagi seorang pemuda Bani Israel sedang mau dipukulin oleh seorang pemuda Egyptian yang lain, orang Kipti yang lain. Lalu laki-laki Bani Israel ini berteriak meminta tolong kepada Musa. Ketika Musa mendekat, orang Egyptian itu dia mencoba mengingatkan Musa tentang kejadian kemarin. Lalu datang seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya, memberi Musa nasihat untuk keluar dari Mesir. Kenapa? Karena semua tentara, semua polisi lagi mencari Musa. Kayak bisa dibilang gak aman lagi buat Musa tinggal di Mesir. Akhirnya Musa pun keluar dari Mesir dan gak tahu mau pergi kemana. Pokoknya jalan aja. Musa belum pernah keluar negeri, Musa nggak punya keluarga di luar negeri, Musa nggak punya guide untuk jalan ke luar negeri. Ini benar-benar kayak modal nekat, jalan aja keluar dari Mesir. Sampai akhirnya Musa tiba di sebuah negeri yang di dalamnya ada orang solih, namanya negeri Madian, yang sekarang dikenal dengan nama Yordania. Lalu di Madian nanti Musa ketemu dengan calon istrinya. Singkat cerita Musa dimintai mahar bekerja kepada calon mertuanya, sampai akhirnya dia penuhi mahar itu dan menikah dengan salah satu di antara perempuan yang ada di rumah tersebut. Lalu sampai Musa balik lagi ke Mesir membawa keluarganya dan diutus menjadi seorang rasul berdakwah kepada Firaun dan menyelamatkan Bani Israel. Ini adalah adegan yang ada di dalam ayat 14 sampai ayat 28. Yang mau kita ambil hikmahnya di dalam adegan yang panjang ini adalah berapa kali Nabi Musa berdoa. Ya, di setiap adegan Nabi Musa berdoa. Walaupun doa Nabi Musa nggak panjang, tapi ini kan salah satu karakter Al-Quran itu kan mengangkat hanya cuplikan-cuplikan adegan. Tidak mengangkat kisah utuhnya. Karena tidak penting untuk menyampaikan sebuah alur cerita. Yang penting mau menyampaikan sebuah pelajaran. Nah, cuplikannya adalah Nabi Musa berdoa. Dan ini artinya di setiap masalah Nabi Musa selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar banget sebuah ungkapan bahwa doa itu adalah senjata orang yang beriman. Bisa dibilang orang yang beriman kalau benar-benar yakin kepada Allah, namanya orang beriman berarti benar-benar yakin kepada Allah. Buat dia lebih penting doa daripada semua apapun. Lebih penting doa daripada uang. Walaupun uang kita butuhkan. Lebih penting doa daripada backingan. Walaupun teman, sahabat, orang yang berpengaruh, kita juga kadang minta tolong. Lebih penting doa daripada senjata yang bentuknya senjata kayak senjata tajam, senjata api atau senjata untuk perlindungan kita. Lebih penting doa. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ketika melakukan sesuatu, mengalami sesuatu, lebih berharap kepada makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita bisa melihat iman kita masih lemah. Seberapa greget. Ya deh nggak apa-apa. Seberapa greget kita berdoa. Nah, ini penting nih. Nanti coba saya bikin kayak request gitu di story. Seberapa greget kita berdoa. Kalau Nabi saking gregetnya Nabi berdoa, Nabi bilang apa? Mintalah kepada Allah walaupun sekedar garam. Itu saking gregetnya Nabi berdoa. Nah, kita seberapa greget dalam berdoa? Apakah sampai garam juga kita minta sama Allah? Kayak ketika dulu saya masih suka keluar 3 hari, 40 hari dengan teman-teman Karkun, Jamaah Tablik. Kita makan bareng-bareng di sebuah tempat kayak talam gitu. Terus kalau kita makan ada piketnya, ada khidmatnya yang ngasih kita nasi, terus lauk. Kemudian di tablik itu ada SOP. Kalau misalnya lauknya kurang, kita nggak boleh minta kepada makhluk. Kalau lauknya kurang, kita bilang, ya Allah lauknya kurang. Akhirnya yang jadi piket ngedengar, ya Allah lauknya datang gitu. Akhirnya, Masya Allah, Allah datangkan apa yang kita harapin gitu. Kayak kurang kuah, ya Allah, datang kuah. Ya Allah, ikan kayaknya tinggal 1 ya Allah. Datang lagi 2. Mungkin lucu ya, tapi sisi lain justru di situ kita belajar iman yang luar biasa. Ini yang buat saya respect banget sama teman-teman jemaah tablik. Kayak dilatih
Walaupun agak sedikit lucu dan gak biasa, tapi itu namanya juga orang lagi latihan kan, lagi sekolah gitu kan, sekolah bentuknya keluar 3 hari itikaf di masjid mana. Nah karena lagi latihan, walaupun lucu ya kita jalanin, tapi tanpa kita sadari ada rasa iman yang muncul. Sehingga ada masalah dikit ya Allah, ada masalah sedikit ya Allah. Panggillah Allah lebih sering daripada kita panggil apapun. Karena tidak ada nama yang ketika disebut lebih bermanfaat, lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan segala sesuatu yang disebut dengan nama Allah, maka Allah titipkan di dalamnya kebaikan, keberkahan. Dan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan nama Allah, Allah cabut kebaikan atau keberkahan darinya. Sehingga di awal kita bilang Alhamdulillah, di tengah kita bilang Masya Allah, Subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah, hasbiyallah, banyak kalimat di tengah. Di akhir kita bilang Alhamdulillah. Inilah kalimat yang selalu ada kata Allahnya di dalam. Allah, Rabbi, Ilahi, Maulaya atau Maulana dan seterusnya. Ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan seseorang itu sangat mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia percaya itu lebih penting dari apapun. Sehingga ungkapan doa adalah senjata orang yang beriman. Ini artinya buat orang yang beriman doa itu segalanya.